Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita bertemu lagi di pembelajaran geografi, yaitu kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya yaitu mengenai peta. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai unsur-unsur peta, kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh tentang jenis-jenis peta, cara menghitung skala, serta mengenal sedikit tentang fleksi peta. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita simak bersama ya. Nah, untuk peta sendiri, berdasarkan jenisnya, bisa dikelompokkan berdasarkan skala, objek peta, maupun isi peta. Nah, kali ini kita akan bahas dulu berdasarkan skala ya. Nah, kurang lebih nanti ada 5 kelompok peta berdasarkan skalanya. Nah, yang paling pertama adalah peta kadaster. Nah, peta ini mempunyai skala paling besar di antara peta-peta pada umumnya. Nah, peta kadaster memiliki skala peta antara 1:100 hingga 1:5000. Nah, sebagai contohnya, itu biasa kita temukan pada peta sertifikat kepemilikan tanah. Nah, biasanya di sertifikat kepemilikan tanah akan disertakan peta lokasi dari tanah tersebut. Nah, disitulah salah satu contoh dari peta kadaster bisa kita temukan. Selanjutnya, peta skala besar. Nah, untuk peta skala besar memiliki skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Nah, biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang lebih sempit. Contohnya, peta Kota Batam. Nah, selanjutnya ada juga jenis peta skala medium. Nah, untuk peta skala medium ini biasanya berkisar antara skala 1:250.000 hingga 1:500.000. Nah, biasanya ini banyak digunakan untuk menggambarkan wilayah yang lebih luas nih daripada kota. Contohnya, peta Provinsi Kepulauan Riau. Next, kita mengenal juga peta skala kecil. Nah, untuk peta skala kecil nih, biasanya skalanya berkisar antara 1:500.000 hingga 1:1 juta. Nah, ini biasa menggambarkan wilayah yang lebih luas lagi. Contohnya, peta rupa bumi Indonesia. Nah, atau peta wilayah Indonesia. Nah, kemudian peta yang lebih luas lagi nih cangkupannya yaitu adalah peta geografi. Ini biasanya mempunyai skala di atas atau lebih dari 1:1 juta. Nah, ini bisa menggambarkan kelompok negara benua atau bisa menggambarkan seluruh kenampakan ada di dunia. Nah, di sini menjadi catatan bahwa adalah skala semakin dia angkanya besar, maka dihitung skalanya semakin kecil. Sementara kebalikannya, apabila angkanya semakin kecil, angka pembandingnya, maka dianggap skalanya akan semakin besar. Nah, sebagai penjelasan tambahan nih, ketika kalian menemukan penulisan skala 1:1 juta, bisa diartikan sebagai 1 cm pada peta mewakili 1 juta cm pada keadaan sebenarnya. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut ke pengelompokan selanjutnya, yaitu berdasarkan objek. Nah, kali ini kita mengenal 2 jenis peta. Nah, yang pertama namanya peta statis. Yang kedua namanya peta dinamis. Nah, apa sih perbedaan dari 2 jenis peta ini? Untuk peta statis sendiri seperti namanya, statis, stak. Nah, ini bicara tentang bagaimana kenampakan objek yang relatif sama, yang relatif tidak berubah ataupun tetap ya. Nah, bisa kita kasih contohnya adalah peta jenis tanah, peta administrasi suatu wilayah, ataupun peta geologi. Nah, peta-peta ini biasanya memiliki luas, bentuk, dan ukuran yang sama pada keadaan sebenarnya, di mana data-data yang diambil adalah data-data yang cenderung tetap atau stuck. Sementara peta dinamis ini berbeda lagi. Nah, seperti contohnya nih, ketika kamu berada di lingkungan masyarakat, nah, masyarakat itu kan selalu berkembang nih. Terkadang ada yang lahir hari itu, kemudian ada juga yang meninggal di hari yang sama. Nah, otomatis jumlah penduduk akan selalu berubah-ubah, atau bisa dikatakan dinamis ya. Nah, data yang berubah-ubah ini bisa kita gunakan untuk kita proyeksikan dalam sebuah peta. Nah, sebagai contoh itu adalah peta administrasi masyarakat nih, kemudian peta transmigrasi, peta kepadatan penduduk, peta perencanaan wilayah, desa kota, dan peta penggunaan lahan. Nah, ini biasanya data-data yang digunakan dalam peta ini adalah sifatnya selalu berubah-ubah, selalu diupdate, dan selalu memiliki perubahan setiap waktunya. Nah, ini yang dikatakan sebagai peta dinamis. Oke, next. Nah, yang ketiga ini adalah pengelompokan peta berdasarkan isi peta.
Nah, ternyata isi peta itu juga beda-beda nih. Kalau selama ini kalian taunya peta itu menggambarkan tentang lokasi suatu wilayah, maka kali ini kita akan belajar bagaimana ternyata peta itu bukan hanya berkaitan dengan menggambarkan lokasi suatu wilayah, tapi juga berkaitan dengan memberikan informasi tambahan nih. Nah, yang memudahkan kita untuk mengenal suatu objek. Nah, di sini ada dua jenis peta berdasarkan isi. Yang pertama, namanya adalah peta umum. Nah, ini sama seperti peta pada umumnya, di mana peta ini benar-benar menggambarkan tentang lokasi suatu wilayah, bagaimana penampakan di wilayah tersebut, sedang digambarkan secara umum. Contohnya nih, peta dunia, peta rupa bumi Indonesia, dan peta provinsi Kepulauan Riau. Nah, itu adalah peta yang digambarkan secara umum, menggambarkan tentang wilayah. Sementara, kalau peta khusus, ini disebut juga sebagai peta tematik. Nah, ini biasanya menggambarkan kenapa-kenapa tertentu yang ada di suatu wilayah nih. Nah, peta ini biasanya memang dibuat dengan tujuan khusus juga. Contohnya peta iklim untuk memetakan bagaimana kondisi iklim di berbagai wilayah. Kemudian ada peta curah hujan, nah di mana kita tahu sendiri bahwa curah hujan di suatu tempat itu pasti berbeda-beda. Nah, kemudian peta geologi, nah terkait batuan ya. Nah, kemudian peta penggunaan lahan, itu juga tujuannya khusus untuk menggambarkan bagaimana penggunaan lahan di suatu wilayah itu tadi. Nah, untuk pembagian peta mungkin sampai di sini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini kita mengenal 3 syarat wajib peta. Nah, berarti kita dalam membuat peta itu nggak bisa sembarangan ya. Harus memenuhi 3 standar atau 3 syarat wajib peta itu sendiri. Nah, ada equivalent, equidistant, dan confirm. Nah, untuk equivalent sendiri nih, di sini dikatakan bahwa peta itu harus sesuai dengan luas sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. Artinya, luas wilayah yang ada pada keadaan sebenarnya itu ketika kamu kalikan dengan skala harus sesuai. Nah, jadi tidak boleh ketika luas wilayahnya misalnya 1000 meter persegi, kemudian kamu jadikan jadi 100 meter persegi. Nah, baru kamu kalikan skala, itu artinya melanggar ketentuan equivalent. Nah, untuk equidistant, dari namanya ya, distant, berarti berkaitan dengan jarak. Artinya, dalam pembuatan peta, kamu harus memperhatikan di jarak-jarak antar wilayah. Nah, di keadaan sebenarnya, kemudian kamu kalikan dengan skala, itu harus sesuai. Tidak boleh dikurangi ataupun dilebihkan. Yang terakhir adalah confirm. Firm, itu berkaitan dengan bentuk. Nah, bentuk di sini adalah menggambarkan bentuk-bentuk wilayah. Nah, kamu tahu sendiri bahwa setiap wilayah itu mempunyai bentuk yang unik-unik, bentuk yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kamu tidak bisa menyamakan bentuk wilayah Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Nah, tentunya ketika menggambarkan Pulau Sumatera adalah sesuaikan dengan bentuk aslinya. Begitu juga menggambarkan Pulau Jawa, harus sesuai dengan penampakan aslinya.